Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Nova Andrita dalam pelajaran daring. Kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Apa kabarnya anak-anak Ibu malam ini? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat dan tetap ceria mengikuti pelajaran daring PAI BP. Baiklah, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita menampungkan kedua tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, pada malam ini kita akan membahas tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kita malam ini adalah setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu Guru, kamu mampu menerima dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada makhluknya. Yang kedua, kamu bisa menunjukkan sikap bersyukur. Yang ketiga, kamu bisa memahami sikap bersyukur. Amatilah gambar berikut. Ada seorang anak yang memamerkan atau memberitahu temannya ya, kalau dia sedang memiliki sepatu baru. Gimana katanya? Lihat sepatu baruku, aku minta dibelikan sama bapakku. Lalu si anak tadi berpikir, aku harus minta sepatu baru sama bapakku, katanya. Lalu dia di rumah memberitahu bapaknya, Pak, tolong aku belikan sepatu baru, temanku sudah beli. Anakku, sepatu kamu masih bagus. Bapak belikan dulu sepatu adikmu ya, yang mau masuk SD. Baik, Pak. Kalau begitu tidak usah beli lagi. Alhamdulillah, baik, Nak. Nah, jadi dari gambar ini, kamu bisa mengambil hikmahnya, yaitu kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Karena itu adalah nikmat dari Allah. Nah, kita harus mengetahui dulu ya nak ya, apa arti bersyukur? Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu diberi nikmat setiap hari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib bersyukur kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan juga melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai Allah. Apabila direnungkan secara mendalam, ternyata banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita terima dan kita gunakan dalam hidup ini. Saking banyaknya, kita tidak bisa menghitungnya satu persatu ya nak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan Alhamdulillah, tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya beribadah pada Allah, nak. Sholat, puasa, mengaji, berbuat baik pada sesama, itu adalah bukti kita sudah bersyukur pada Allah juga. Berkata yang baik juga bukti kita bersyukur pada Allah. Kebalikan bersyukur adalah kufur nikmat. Kufur nikmat ialah tidak menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang diberikan itu benar-benar dari Allah. Jadi orang yang kufur itu dia tidak menyadari atau bahkan mengingkari atau mendustai bahwa nikmat yang didapatkan itu benar-benar dari Allah. Dia tidak mengakuinya atau tidak menyadari. Jadi dia bukan bersyukur tetapi ingkar atau kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, mana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna azabi lasyadid. Mana artinya? Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi anak-anak, jika kita bersyukur pada Allah, Allah akan menambah nikmat lagi kepada kita. Itu janji Allah, nak. Janji Allah itu pasti. Dan jika kita ingkar dan kita dustai, tunggulah azab Allah. Azab Allah itu sangat berat, kata Allah. Kita takut mendengarnya. Jadi bagaimana kita cara bersyukur itu, nak-nak? Jadi kita sudah bahas kita dengan cara mengucapkan alhamdulillah dan melakukan nikmat kita itu untuk perbuatan yang baik atau untuk beribadah. Lalu apa manfaat bersyukur kepada Allah tadi? Manfaatnya adalah pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepada kita. Yang kedua, kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengingat kita. Yang keempat, kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Yang keenam, kita terhindar dari sikap sombong. 7, hati kita menjadi lapang, tenang dan bahagia. Ayo kita bernyanyi tentang bersyukur. Nada lagunya Bangun Tidur. 1, 2, 3. Mari kawan kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah. Hidup kita menjadi berkah. Mari kawan kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Allah. Ucapkanlah alhamdulillah. Hidup kita menjadi berkah. Ya, anak-anak, sikap bersyukur adalah sebaik-baiknya hamba Allah SWT. Orang yang bersyukur itu dia memanjatkan puji dan syukurnya kepada Allah SWT dengan cara baca alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu dia beribadah pada Allah dengan taat. Itu adalah tanda-tanda orang yang bersyukur. Nah, jika memperoleh nikmat yang dilakukannya apa ya? Yang pertama, mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur pada Allah. Yang kedua, berbuat yang lebih baik. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang buruk. Yang keempat, dia melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Yang kelima, dia akan bersedekah kepada orang yang lain yang tidak mendapat nikmat. Yang keenam, dia menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, semoga kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah ya anak-anak. Senantiasa berterima kasih pada Allah setiap hari dengan cara mengucapkan lafaz alhamdulillah dan beramal baik atau beribadah. Sampai di sini dulu penjelasan kita hari ini. Mari kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.